Ahoy rekan-rekan profesional healthy people, selamat siang. Kembali kita bertemu hari ini. Bincang-bincang kita adalah muda dan bugar. Ada 7 kesalahan yang secara rahasia dilakukan oleh orang sehingga mereka tampak tua dan tidak fit. Bagaimana kalau kita itu tampak muda? Bukan karena umur, tetapi karena pola hidup atau kebiasaan hidup yang kita lakukan. Coba kita melihat sekeliling kita. Banyak orang berusia 60 tahun tetapi energinya meluap-luap. Mereka bisa jalan cepat dan berbicara dengan jelas. Matanya tidak kabur, pandangannya masih jelas atau jernih. Tetapi ada juga orang yang berumur 30 tahun tapi selalu kelihatan capek dan selalu stres, selalu mengeluh tentang rasa capek, sakit yang dialami. Selalu mengatakan bahwa saya merasakan tua. Lalu apa kira-kira perbedaannya? Ini bukan tentang waktu dan juga bukan tentang sesuatu yang laki atau mujur, dan bukan juga karena faktor genetik. Banyak waktu yang kita bisa lihat yang terjadi dalam kehidupan ini itu terjadi karena diawali oleh kesalahan yang dilakukan setiap hari. Kesalahan kecil, tetapi kalau dilakukan ulang secara diam-diam, ini membuat badan kita kelihatan gemuk atau berat. Dan itu yang membuat kita atau membuat wajah kita kelihatan dul, tanpa kelihatan tidak semangat. Dan itu membuat pikiran kita itu menjadi lamban. Orang yang pikirannya lamban membuat spirit semangat menjadi turun juga. Dan yang paling bahaya adalah kita tidak menyadari hal-hal tersebut. Nah, saat ini dalam bincang-bincang kita hari ini kita akan berbicara tentang ada 7 kesalahan yang membuat orang kelihatan gemuk dan tampak tua. Apabila rekan-rekan merasa beruntung mendapatkan insight ini, nah saya minta rekan-rekan untuk like, share kepada orang lain yang rekan anggap terbantu dari perbincangan kita hari ini. Nah, silakan juga channel ini di-share atau diberi komen sehingga saya bisa memberikan hal-hal yang baik tentang kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita lebih bugar atau lebih profesional dalam hidup kita ini. Apabila kita telah mengetahui 7 kesalahan tadi dan merubahnya, kita akan menjadi kelihatan lebih baik. Kita dapat berpikir lebih tajam dan kita bisa bergerak lebih energik dan juga bisa berjalan, berlari lebih cepat. Dan hidup kita ini menjadi lebih kuat. Nah, saya harapkan rekan-rekan bisa fokus dalam bincang ini supaya kita bisa dapat manfaatnya, karena ini bukan hanya seputar tentang stay young atau selalu tampak muda, tapi ini adalah tentang hidup kita dari dalam yang terpencar keluar, kehidupan inside out. Mari kita mulai. Yang pertama adalah body kita atau tubuh kita ini bukan didesain untuk selalu duduk setiap hari, tetapi didesain untuk kita bisa bergerak, bisa menunduk, bisa melakukan stretching, dan bisa berjalan panjang, berjalan dengan jarak yang panjang dan membawa beban. Bisa kita juga menanjak jalan atau kita bisa berlari kalau memang diperlukan. Untuk ribuan tahun yang lalu, manusia ini bisa bertahan hidup karena mereka itu bisa bergerak secara konstan. Gerakan ini bukan soal latihan atau olahraga, tetapi itu adalah tentang hidup, bahwa movement, pergerakan itu adalah hidup. Tetapi hari ini
atau saat ini gaya hidup atau pola hidup yang modern telah merubah segalanya. Kita duduk bekerja, kita juga duduk untuk pada saat makan, kita duduk saat belajar, kita juga duduk ketika kita melakukan perjalanan atau traveling, kita juga duduk untuk relax. Even ketika kita mau melihat hiburan, kita juga duduk dan memandang screen. Lambat laun tanpa kita menyadari soal duduk menjadi lifestyle, gaya hidup. Dan gaya hidup ini secara perlahan akan mencuri rasa atau tampilan muda kita. Ketika kita duduk terlalu lama setiap hari, otot kita menjadi lemah. Badan kita akan beradaptasi terhadap apa yang kita lakukan secara berulang. Kalau kita melakukan proses duduk secara berulang, badan kita memang akan duduk dengan baik. Paha kita atau kaki kita menjadi lemah. Belakang kita atau pundak menjadi terasa kaku. Lengan kita ototnya mengecil. Yang paling berbahaya, metabolisme tubuh menjadi menurun secara pelan-pelan karena tubuh menjadi tidak membutuhkan energi yang banyak ketika kita itu duduk. Dan ketika metabolisme menjadi melambat, lemak-lemak yang disimpan di dalam tubuh itu menjadi gampang atau mudah mengendap atau terbentuk lemak-lemak di dalam tubuh kita. Kita mungkin tidak melakukan perubahan tentang pola makan atau makanan kita, tetapi kita karena proses gaya hidup kita tadi, kita menjadi kelihatan lebih gemuk, berat badan kita meningkat, berat badan kita naik, dan juga bagian tubuh yaitu perut menjadi lebih maju, menjadi kelihatan lebih besar. Wajah kita kelihatan ini capek, lelah, dan kita merasakan energi kita juga ada dalam kondisi yang rendah atau kelihatan tidak berenergi. Dan ketika kita berhenti menggunakan otot-otot kita, nah otot ini juga akan mengecil. Ketika kita berhenti untuk memberi tantangan pada jantung kita, nah jantung kita ini pun juga melemah. Atau ketika kita berhenti untuk bergerak, berjalan, maka persendian kita itu juga menjadi lemah. Dan persendian kita menjadi kaku. Jadi sebenarnya tubuh kita ini selalu mengikuti apa yang disebut rule. Akan mengikuti apa yang kita lakukan. Kita bisa menggunakannya atau menghilangkannya sama sekali dalam kehidupan kita. Apabila kita memperlakukan tubuh kita ini seperti furniture, lama-lama tubuh kita ini juga akan seperti furniture, berat, kaku, dan lifeless. Hidup tidak bergairah. Tetapi apabila kita memperlakukan tubuh kita ini seperti mesin yang membutuhkan pergerakan setiap harinya, tubuh kita itu pun juga akan selalu aktif dan kuat, kokoh. Nah, movement is youth. Nah, pergerakan itu adalah anak muda atau tampil muda. Hal lain yang penting adalah bahwa kulit itu menjadi lebih cerah, glow. Karena apa? Darah bisa mengalir dengan benar, dengan baik ke seluruh tubuh. Banyak orang berumur 20 tahun tapi sudah mengeluh sakit belakang dan energinya lemah, energinya tidak kuat. Itu bukan selalu disebabkan karena proses menua, tapi itu disebabkan karena apa? Kurang aktivitas. Berita baiknya yang saya sampaikan adalah sederhana. Kita tidak perlu harus misalnya ke gym atau menjadi anggota dari tempat-tempat gym tertentu. Kita juga tidak memerlukan peralatan yang mahal. Kita hanya membutuhkan gerakan, perpindahan, atau berjalan kaki setiap hari. Even
20 atau 30 menit jalan itu akan dapat merubah kesehatan tubuh kita. Kalau kita berjalan lebih cepat daripada yang biasanya kita lakukan, maka kita akan merasakan jantung ini bisa naik atau denyut jantung bisa meningkat. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Apabila kita melakukan setiap hari pergerakan, itu bisa menciptakan hasil dalam jangka panjang. Memang di awal kita akan merasakan rasa sakit. Ada yang istilahnya pain is growth. Rasa sakit yang kita alami ketika kita melakukan pergerakan itu adalah proses tumbuh. Lambat laun badan kita ini menjadi lebih ringan. Postur kita itu juga menjadi membaik, energi meningkat. Kita tidak bisa mengontrol umur, tetapi kita bisa mengontrol aktivitas yang akan kita lakukan. Dan ketika kita bisa mengendalikan aktivitas kita, maka kita itu memproteksi quote and quote tampil muda tadi. Banyak orang sebenarnya mereka makan karena tidak lapar atau karena lapar. Mereka makan karena mereka mungkin merasakan sedih, dan untuk mengobatinya mereka ingin sesuatu untuk membuat perasaan kita ini lebih baik. Kita makan karena kita stres, dan makanan itu rasanya sebagai reward, penghargaan setelah kita melakukan pekerjaan setiap hari. Kita makan secara berlebihan karena makanan itu bisa memberi rasa nyaman. Dan rasa nyaman ini sebentar saja. Misalnya kita di pagi hari bisa enak tidurnya lebih panjang walaupun itu sudah pagi hari. Masih pengen tidur. Kenapa? Ya memang kita merasakan enak di blanket, di tempat tidur kita. Dalam hal ini makan rasanya aman dan gampang dan rasanya baik. Tetapi sebenarnya apabila ini kita lakukan hanya 5 menit, itu bisa merusak tubuh kita lama-lama. Dan juga makanan yang enak itu lambat laun bisa menjadi racun. Misalnya makan makanan yang fast food atau yang sudah processing food, yang sudah diproses, itu lama-lama bisa membuat badan kita ini sakit karena di situ ada racun. Dan memang betul kebiasaan buruk tersebut, makan makanan yang enak, yang banyak kolesterol, yang energinya banyak, fast food dan lain sebagainya, memang tidak membuat badan kita itu tiba-tiba langsung sakit. Tidak, dia merusak tubuh kita ini. Tidak terjadi dalam sehari, tapi itu terjadi pelan-pelan. Misalnya, terlalu banyak mengkonsumsi gula itu bisa meningkatkan inflamasi di dalam tubuh kita. Itu akan merusak kolagen yang ada dalam sel-sel kulit kita, dan itu juga merusak protein yang membuat kulit kita ini kelihatan lebih kencang dan lebih halus. Lambat laun kulit kita itu menjadi lebih cepat menua. Sudah muncul garis ini. Cepat kelihatan wajahnya atau dahinya ini kelihatan garis-garis. Itu kelihatan seperti orang yang sudah tua. Wajah kita ini menjadi kehilangan natural glow. Jadi nggak cerah lagi. Terlalu banyak mengkonsumsi junk food. Junk food itu seperti fast food, dan itu mengandung lemak-lemak yang tidak sehat. Itu bisa meningkatkan lemak dalam tubuh kita. Badan kita ini adalah bagaikan mesin. Mari kita bayangkan kalau kita memasukkan ke dalam mesin mobil kita itu sejenisnya yang kotor, yang salah ke dalam mobil, maka mobil tadi itu akan lambat laun rusak. Memang dia bisa bekerja dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, secara lambat laun mobil mulai melambat, mulai gagal untuk bergerak. Dalam hal yang sama, apabila kita secara terus-menerus memasukkan ke dalam tubuh kita ini makanan yang kualitasnya rendah, kita tidak bisa mengharapkan high performance, kinerja tinggi. Kita tidak bisa mengharapkan energi yang kokoh.
kita tidak bisa mengharapkan pikiran kita ini jernih. Mesin itu meresponi terhadap bahan bakar yang masuk atau yang diberikan kepada kendaraan. Nah, ketika kita masih muda, badan kita ini masih bisa forgiving, masih bisa memaafkan. Tapi pada usia 15 sampai usia 20 tahun, terbiasa makan fast food lebih sering. Lambat laun, tahun berganti tahun, badan kita ini memang berubah. Kita tidak bisa makan seperti kita pada usia 15 tahun. Tidak bisa lagi. Dalam satu waktu, badan kita ini akan mulai mereaksi terhadap apa yang kita konsumsi. Berat badan kita lebih gampang meningkat dan menjadi lebih berat. Dan yang kedua, wajah kita ini menjadi kelihatan mengering. Karena apa? Terlalu banyak garam dan gula. Walaupun kita tidak mengkonsumsi makanan banyak-banyak, perut menjadi maju ke depan, perutnya membesar. Lalu baju yang kita pakai itu tampaknya menjadi lebih sempit dan energi terasa lemah. Sebenarnya terjadi itu bukan faktor usia, bukan faktor itu adalah faktor kebiasaan lama yang tidak baik yang kita lakukan. Makanan itu bukan musuh. Makanan penting dan teramat penting. Dan kalau dibilang food is powerful, ya memang tanpa makanan kita nggak bisa punya tenaga. Salahnya yang utama itu adalah unconscious eating. Kebiasaan hidup yang tidak sadar. Kebiasaan hidup kita yang tidak kita sadari. Makan tanpa berpikir. Nah, ini yang sering kita lakukan. Eating without thinking. Atau kita bisa makan sambil menonton TV, ya lama-lama makanannya udah terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh. Atau makan sambil scrolling gadget kita. Seharusnya kita makan ketika badan kita merespon bahwa kita ini sudah lapar. Oleh karena itu, mari kita mulai makan harus dalam keadaan sadar. Kita sebelum makan, coba kita tarik napas, berpikir sebentar. Lalu kita bertanya pada diri kita, pertanyaan sederhana. Apakah makanan ini memberikan saya energi atau malah dia mengambil energi dari tubuh saya? Pertanyaan simpel ini bisa merubah hidup kita, bisa merubah pola hidup kita. Nah, dalam hal ini disarankan kita memakan makanan apa yang disebut natural food, makanan alami. Misalnya, kita bisa mengkonsumsi buah yang memberikan vitamin-vitamin dan serat dalam buah. Kita bisa makan juga sayuran yang bisa membersihkan sistem proses pencernaan di dalam tubuh dan itu bisa mensupport pertumbuhan daripada kulit. Mengkonsumsi protein dari sumber yang sehat juga karena protein itu kan sebenarnya fungsinya adalah membangun atau membentuk otot. Yang memelihara kenyang di dalam tubuh itu lebih lama kalau kita mengkonsumsi protein. Dan juga hal yang baik sekali adalah kita bisa mengurangi konsumsi gula secara lambat laun. Kita tidak harus menghilangkan gula sama sekali di dalam satu hari. Hanya menguranginya step by step dari porsi besar ke porsi kecil, lama-lama mengecil. Jadi tidak langsung dalam sehari kita menghindari konsumsi gula. Ketika kita melaksanakan tadi kebiasaan baik dan kita merasakan bahwa kita bisa mengendalikan, mengontrol. We are in control of our body. Oleh karena itu apa? Kita bisa merasakan kebanggaan. Kita merasa bangga. Nah, yang penting itu adalah makanlah untuk sehat. Dan ini adalah apa yang disebut dengan kebiasaan self-respect. Kita menghargai diri kita sendiri dengan proses konsumsi atau eating habit yang baik. Nah, kita bisa menghargai diri kita dengan pola makan yang baik. Dan proses makan ini adalah keputusan harian yang kita buat. Kita harus sampaikan kepada tubuh kita ini, kepada otak kita, bahwa tubuh kita ini memang layak
mendapatkan hal yang baik. Dan itu benar. Ada pepatah yang namanya eat to live. Makanlah untuk supaya bisa hidup. But don't live to eat. Hidup ini bukan untuk makan, tapi makanan itu seharusnya bisa mendukung kehidupan kita ini. Dan janganlah makanan yang mengendalikan kita. Yang benar adalah kita bisa mengendalikan makanan. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini itu ada di bawah kendali kita. Ketika kita telah menguasai eating habits, kebiasaan makan ini, kita bisa mengambil kendali atas kebugaran kita, atas energi kita, dan juga kendali atas masa depan kita. Otak kita bisa mengorganisir informasi yang masuk ke dalam kita, ke dalam otak, di mana memori itu tersimpan dengan baik, dan juga bisa membersihkan makanan yang kita konsumsi yang itu tadinya sampah ini membengkak ketika kita sedang tidur. Nah, itu bisa diproses dengan baik sehingga tidak menumpuk di dalam tubuh kita. Yang penting lagi adalah hormon itu direset kembali menjadi balance, seimbang yang ada dalam tubuh kita. Misalnya hormon yang mengontrol atau mengendalikan rasa lapar itu menjadi lebih stabil. Hormon yang mengelola stres menjadi menurun, atau hormon yang mengatur proses stres itu menjadi tenang atau membaik. Lalu imun sistem kita pun juga menjadi lebih kuat kalau kita bisa istirahat, tidur dengan baik. Ketika kita tidur singkat, maka tubuh kita ini akan memproduksi apa yang disebut dengan hormon stres seperti kortisol misalnya. Umumnya orang yang tidur kurang dari 7-8 jam sehari mengakibatkan keseimbangan hormon berkurang. Nah, dalam hal ini kalau tidurnya kurang, maka badan akan memproduksi apa yang disebut hormon kortisol yang tinggi. Itu bisa meningkatkan penyimpanan lemak di dalam tubuh, khususnya lemak-lemak yang ada di bawah perut atau lemak perut. Itu makanya orang yang tidurnya tidak baik sering struggle, berjuang dengan berat badan yang melebihi standar yang sebenarnya pada usianya, walaupun tidak makan banyak. Cuma karena apa? Poor sleep, kebiasaan tidur yang buruk ini meningkatkan juga pengen ngemil, makan makanan yang tidak sehat. Kita bisa merasa lebih lapar daripada biasanya, khususnya gula dan junk food. Badan kita ini selalu mencoba untuk mencari energi secepatnya. Karena apa? Badan ini tidak mengalami istirahat yang cukup. Jadi kalau kita kurang tidur, orang kebanyakan itu mencari makanan yang mengembalikan tenaga, mengandung gula dan juga junk food. Karena apa? Memang makanan ini cepat memberi energi, tapi itu jahat sekali. Dampaknya apa? Penampilan kita juga berubah. Tidur juga mempengaruhi emosi. Ketika kita capek, kita menjadi lebih sensitif. Masalah yang kecil bisa menjadi terasa lebih berat, lebih besar. Dan kita menjadi lebih tidak sabar kalau tadi kurang tidur. Nah, kita bisa merasakan ya gampang tersinggung dan lain sebagainya. Atau ada satu lagi, kita bisa merasakan rasa cemas atau rasa sedih tanpa alasan yang jelas. Dan juga otak yang capek itu tidak bisa menangani stres dengan baik. Tapi ketika kita tidur dengan baik, emosi kita itu menjadi seimbang. Kita bisa berpikir dengan jelas dan kita bisa memberi respon dengan rasa tenang, kalem, dan kita bisa merasakan lebih kuat dari dalam diri kita ini
Kesalahan yang keempat yang dilakukan orang itu adalah hidup dipenuhi dengan rasa cemas atau juga hidup dipenuhi dengan rasa stres. Rasa stres itu adalah apa yang disebut silent aging, proses menua yang kita tidak sadar. Lambat laun dia akan merubah tampak wajah kita itu tampak berubah. Apa yang kita rasakan dan juga bagaimana orang menilai kita umur berapa itu terpengaruh. Lambat laun stres yang selalu meningkat secara konstan itu meningkatkan apa yang disebut fat storage, perlemakan di dalam tubuh kita, khususnya perlemakan di perut. Stres juga meningkatkan inflamasi di dalam tubuh. Inflamasi itu akan merusak sel-sel dan mempercepat proses penuaan diakibatkan oleh hormon tadi, atau lemak juga mengakibatkan inflamasi. Inflamasi itu juga merusak sel dan mempercepat proses penuaan. Nah, itu akan mempengaruhi jantung, juga mempengaruhi sistem pencernaan, juga mempengaruhi otak. Sistem imun kita pun itu menjadi melemah. Itu akan membuat rasa sakit timbul lebih cepat. Kulit juga akan menderita. Ketika stres meningkat, itu akan membuat kolagen menurun. Kolagen itu adalah protein yang membuat kulit kita ini smooth, lebih firm. Kita bisa masih berumur 25 tahun, tetapi kalau kita selalu cemas, selalu marah, selalu overthinking, badan kita ini juga merasa lebih tua dan juga otot kita itu mulai hilang. Kalau kita membuat stres mengontrol kita, maka kita stop enjoying simple things. Jadi kita tidak bisa menikmati hal-hal yang kecil. Kita bisa berhenti misalnya secara bebas untuk ketawa. Kita berhenti merasakan kenyamanan, kegembiraan yang terjadi ketika kita mengalami kemenangan kecil, berat gitu. Ketika kita mengalami stres, udah tarik napas. Itu menjadi hal yang paling mudah dilakukan. Tarik napas ini akan mengirimkan sinyal kepada otak kita bahwa ada sesuatu yang salah. Daripada kita seperti mengalami hal yang tadi, lebih baik kita praktis, lakukan gerakan, lalu tarik napas, inhale, tarik napas lewat hidung, lalu tahan beberapa detik, lalu exhale pelan-pelan melalui mulut. Hal yang sederhana ini itu akan membuat nervous system kita itu menjadi lebih nyaman, lebih tenang, akan mengurangi stres hormon kita. Atau bisa juga kita pergi keluar sebentar, kalau memungkinkan kita jalan kaki di taman atau berhenti di bawah pohon, atau juga kita bisa merasakan cahaya matahari pagi hari terpapar kepada kulit. Itu penting bahwa alam ini mempunyai kekuatan untuk membuat kita lebih calm dalam pikiran kita. Mungkin juga kita bisa berbicara, ngobrol sama orang yang kita percayai, atau juga kita bisa membagi rasa cemas kita sharing ke orang. Itu juga akan mengurangi beban kita. Apabila kita ingin benar untuk selalu tampak muda, maka kita juga harus belajar untuk melupakan hal yang sudah-sudah. Let go of unnecessary juga penting, ya kan? Biarkan berlalu amarah yang tidak penting. Kita harus memproteksi rasa damai kita itu seperti memproteksi kesehatan kita, karena dalam kenyataannya keduanya itu penting. Protect our mind itu sama dengan protect our health. Jadi itu penting. Ada lagi kesalahan yang kelima, itu adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mental poison, racun mental. Itu bisa masuk ke dalam diri kita secara pelan-pelan dan melalui mata,
otak, lalu itu akan masuk pelan kepada ingatan kita. Kita selalu scroll down sosial media kita, lalu kita melihat orang lain yang lebih mapan dari kita melihat orang lain yang badannya lebih bagus, atau orang-orang yang selalu bepergian, atau orang sedang mendapatkan promosi, atau orang-orang selalu senyum dalam fotonya gitu. Suddenly bisa tanpa kita sadari membuat kita terbelakang, membuat kita itu bukan siapa-siapa. Kita merasa kecil. Tapi in just a few seconds, dalam beberapa detik, kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, mood kita itu menjadi berubah. Rasa percaya diri kita itu akan turun, drop. Lalu rasa damai hilang sama sekali, disappear. Apabila ini berlangsung secara konstan, membandingkan, itu bisa meng-create atau menciptakan stres dalam tubuh kita. Itu membuat insecurity, rasa tidak nyaman. Itu menciptakan keraguan diri sendiri. Nah, lalu kita mulai menanyakan diri kita, questioning our progress. Apa sih yang kita telah perbuat? Kita mulai mengkritisi badan kita. Kita mulai menghakimi diri kita, menghakimi hidup kita. Lambat laun, pikiran-pikiran negatif ini bisa mempengaruhi perilaku kita. Kita bisa memulainya dengan emotional eating karena emosi mengobati rasa sedih kita. Kita bisa menjadi berhenti melakukan olahraga karena kita berpikir, apa gunanya itu olahraga? Saya tidak seperti orang-orang sana yang badannya bagus. Kita mungkin juga merasakan depresi karena hidup kita tidak seperti orang lain, tidak se-exciting orang lain meng-highlight realnya gitu loh. Yang memposting gaya hidupnya. Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan mereka, kita menjadi merasa terbelakang. Apabila kita terlalu banyak membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita lupa untuk bertumbuh. Daripada kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, mari kita fokus pada memperbaiki hidup kita. Kita fokus pada mengukur diri kita dengan orang lain. Kenapa? Pertumbuhan itu membutuhkan atensi dan energi. Tetapi membandingkan itu bisa mengambil alih energi yang kita miliki. Itu akan membuat pikiran kita itu sibuk memikirkan kehidupan orang lain. Ketika kita selalu berpikir negatif terhadap diri kita, maka badan kita pun juga akan memproduksi hormon stres. Nah, hormon stres ini bisa meningkatkan tekanan di dalam otot, dan itu akan membuat proses tidur kita itu menjadi sulit, menjadi sukar, bisa meningkatkan timbunan lemak, khususnya tadi saya sampaikan lemak di bawah perut. Dan itu bisa menurunkan motivasi kita. Lambat laun, kesehatan fisik kita mulai menurun, menderita banyak penyakit. Karena apa? Mental habits tadi. Young energy comes from excitement. Energi muda atau tampak muda itu datang dari rasa senang, excited yang kita miliki. Mari kita berlomba membandingkan hidup kita saat ini dengan hidup kita masa yang lalu. Hanya itu caranya. That is the only way. Perlombaan yang baik, yang benar-benar mujarab. Kesalahan yang keenam yang orang sering buat adalah melalaikan strength training. Banyak orang percaya bahwa apabila mereka itu berkeringat, mereka sudah cukup hanya keluar keringat. Mereka bisa berlari di treadmill atau berlari di sekeliling rumah atau lakukan olahraga kardio yang membuat denyut jantung itu bisa meningkat lebih cepat. Itu betul bahwa kardio itu bagus. Itu akan membuat otot jantung kita itu lebih kuat dan memperbaiki daya tahan. Tetapi kesalahan yang sering orang buat adalah bahwa mereka
mereka melalaikan apa yang disebut strength training, yaitu olahraga dengan beban. Orang banyak berpikir bahwa mengangkat beban itu hanya buat orang yang sedang menjalani bodybuilders. Mereka berpikir bahwa itu membuat badan kita itu terlalu besar. Ini adalah sesuatu yang misunderstanding. Badan kita itu secara alami akan mengalami kehilangan otot-otot setiap tahun. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari pertama sekali bahwa proses ini apabila berlangsung lama atau tahun demi tahun, kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk mempertahankan atau membangun otot kita ini, maka komposisi badan kita ini juga berubah. Mungkin kita merasa berat badan kita itu sama, tetapi otot kita, massa otot kita menurun. Bisa saja terjadi. Dan lemak di dalam badan kita ini meningkat. Nah, itu beratnya sama, tetapi yang meningkat adalah lemak tubuh. Massa ototnya menurun. Apabila hal ini terjadi, maka lengan kita ini menjadi lemah. Tungkai kita juga merasakan lebih lemah. Postur kita menjadi lebih jelek. Kita mulai merasakan capek lebih cepat, capek lebih gampang. Ini bukan masalah umur, tapi ini adalah masalah massa otot yang hilang. Dan semakin massa otot kita itu berkurang, maka ini akan menurunkan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Metabolisme di dalam tubuh kita itu adalah tingkatan berapa banyak kita membakar kalori dalam tubuh kita. Massa otot, jaringan otot itu bisa membakar lebih banyak kalori daripada jaringan lemak walaupun kita itu sedang beristirahat. Itu berarti bahwa semakin banyak kita memiliki otot, semakin banyak energi yang kita gunakan secara alami. Tetapi kalau kita banyak kehilangan massa otot, maka metabolisme kita menjadi menurun. Kita membakar lebih sedikit kalori sepanjang hari. Sebagai hasilnya, maka badan kita menjadi lebih mudah untuk menahan lemak. Makin banyak kita menimbun lemak, itu membuat kita terasa menua. Kita merasakan lebih berat ketika kita bergerak. Mendaki tangga, naik tangga rasanya lebih susah. Membawa beban menjadi lebih capek. Juga pergelangan kaki itu merasa sakit karena otot kita itu tidak cukup kuat untuk mensupport beban tadi. Lambat laun badan kita akan merasa kurang mapan, kurang capable. Nah, otot itu akan memproteksi tulang kita dengan cara mengurangi risiko kecelakaan atau patah tulang misalnya. Kepadatan tulang memang tahun demi tahun itu menurun. Tetapi kalau kita melakukan aktivitas mengangkat beban atau strength training, itu membantu membuat tulang menjadi lebih kuat. Dan otot itu juga mensupport postur kita lebih baik. Apabila punggung kita juga baik, lebih kuat, dibantu dengan otot-otot yang baik ketika kita berdiri, itu akan membuat kita itu tampak lebih muda. Postur badan yang baik itu akan membuat kita itu tampak lebih muda dengan cepat. Hal lain yang baik daripada strength exercise adalah bahwa otot ini akan membakar lemak ketika kita juga dalam keadaan istirahat atau keadaan tidur. Ketika kita membangun otot kita ini, maka badan kita menjadi lebih efisien dalam membakar. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk melakukan kardio setiap hari. Kalau kita melakukan olahraga yang rutin, yaitu yang strength training atau angkat beban, itu akan membantu kita mengelola berat badan kita secara lebih efektif. Dan itu akan membuat badan kita ini lebih sehat dan lebih kuat.
kita tidak perlu membutuhkan beban yang berat atau mungkin juga peralatan gym yang mahal untuk memulainya. Kita bisa memulainya dengan hal yang basic, yang sederhana. Mulai melakukan olahraga beban seperti push up. Push up akan memperbaiki chest, dada, memperkuat otot dada, juga shoulder, lengan, dan juga lengan kita, bahu dan lengan. Squat itu akan memperkuat otot kaki dan juga pantat. Planks itu memperkuat stability dalam tubuh kita. Nah, olahraga yang simpel ini kalau dilakukan secara konsisten bisa menciptakan suatu perubahan yang besar di dalam tubuh kita. Pertama-tama, strength training, olahraga beban itu memang terasanya sakit, sulit, otot-otot rasanya sakit. Kita juga merasakan sakit untuk di hari besoknya kalau kita melakukan olahraga beban ini. Tetapi rasa sakit ini adalah tanda bahwa di dalam tubuh kita ini sedang terjadi apa yang disebut dengan pertumbuhan. Lambat laun badan kita itu akan beradaptasi dengan proses strength training tadi. Nah, kita menjadi lebih kuat. Kita bisa mengangkat lebih berat. Kita bisa bergerak lebih powerful. Lalu kita bisa merasa percaya diri kita secara natural itu meningkat. Dan olahraga dan strong muscles atau otot yang kuat itu akan menciptakan juga rasa percaya diri yang kuat. Ketika kita merasa kuat secara fisik, kita juga akan bisa berdiri secara tegak dan berbeda dengan orang lain. Dengan kita juga akan stay back. Dada kita akan merasa lebih lebar. Punggung juga kelihatan lebih dalam. Dan kita berjalan dengan tujuan. Kita berpikir beda karena kita telah berubah. Karena kekuatan tadi merubah mindset kita. Kita mulai percaya bahwa kita bisa menyelesaikan semua tantangan yang ada. Tidak hanya di dalam gym, tetapi juga di dalam kehidupan ini. Kesalahan yang ketujuh itu adalah orang sering menghindari apa yang disebut curiosity and purpose. Orang menghindari rasa ingin tahu atau tujuan. Kesalahan ini lebih dalam daripada masalah tidur atau stres. Ketika kita kehilangan rasa ingin tahu dan tujuan kita, umur kita ini tua lebih cepat. Mungkin terlihat dari wajah, tetapi kita bisa merasakan itu juga dalam energi kita. Kalau kita bergerak lebih lambat, kita bicara tanpa memberikan suatu rasa excitement, mata kita juga tidak bercahaya, interest kita itu menjadi hilang. Akibatnya hidup menjadi sesuatu yang rutin dan rasa rutin ini menjadi berat. Atau mungkin kita tahu bahwa mengenali orang yang pensiun dari tempat kerjanya. Tiba-tiba orang yang pensiun bisa cepat lebih tua. Itu karena apa? Bukan karena waktu. Bukan juga karena mereka telah mencapai usianya. Tidak, banyak orang yang telah bekerja bertahun-tahun dengan struktur, dengan tujuan, tanggung jawab. Mereka bisa memiliki banyak alasan untuk bangun lebih cepat. Mereka punya problem untuk diselesaikan. Mereka punya percakapan, rencana-rencana, dan tantangan dalam pekerjaan. Tetapi dalam suatu hari berhenti sama sekali. Tidak ada lagi schedule, tidak ada lagi tujuan yang jelas, dan tidak ada tantangan baru. Lambat laun mereka berhenti bertumbuh. Mereka berhenti belajar. Mereka berhenti bermimpi. Dan ketika pertumbuhan itu berhenti, maka penuaan itu dipercepat. Pikiran orang selalu membutuhkan stimulasi. Sama seperti tubuh butuh pergerakan. Ketika kita berhenti menggunakan otot kita, maka otot kita menjadi lemah. Dalam hal yang sama, kalau kita berhenti menggunakan pikiran kita, maka pikiran kita itu menjadi lamban.
Rasa ingin tahu itu adalah seperti olahraga atau melatih otak untuk berpikir. Itu membuat kita, proses berpikir kita selalu lebih tajam. Dan itu membuat imajinasi kita lebih hidup. Dan itu juga membuat semangat kita selalu segar. Belajar tentang hal-hal baru adalah salah satu cara yang powerful untuk tetap stay young. Membaca buku itu adalah salah satu cara kebiasaan yang powerful. Buku akan memberi expose hal-hal baru, ide baru, dan perspektif yang baru kepada otak kita. Dan buku akan memberikan kita cara untuk explore dunia melewati daily routine kita. Ketika kita membaca, maka otak kita bekerja. Maka otak kita juga akan berimajinasi. Otak kita melakukan analisa. Otak kita akan memberi refleksi. Aktivitas mental yang seperti ini akan mengendalikan rasa tampak muda kita. Apabila kita hanya duduk karena tidak ada sesuatu yang ingin dilakukan, kita makan karena kita sedang dalam rasa bosan, kita berpikiran negatif karena pikiran kita tidak ada arahan dan panduan, kita kehilangan disiplin karena tidak ada alasan yang kuat untuk kita stay disiplin. Nah, hari ini, hari demi hari, kita mulai dengan to blend together. Motivation fade. Artinya apa? Motivasi itu hilang. Lewat seperti angin, datang dan pergi. Tapi kalau kita bergerak purpose karena ada tujuan, maka semuanya itu bisa berubah. Kita bangun lebih awal karena kita memiliki rasa excited. Kita menggerakkan tubuh kita karena kita ingin memiliki badan yang lebih kuat dan misi yang bagus. Fokus kita punya fokus karena kita punya tujuan yang cukup berarti buat kita. Begitu rekan professional healthy people yang kita sebutkan hari ini, yang kita bincangkan hari ini, how to keep you stay young. Bagaimana membuat kita tampak muda dengan melakukan hal-hal yang telah saya sampaikan kembali. Demikian, terima kasih atas perhatian rekan profesional healthy people. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Rahayu, salam kebajikan.